Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Sehat kan? Tetap semangat mengerjakan tugasnya ya. Nanti kalau sudah dikirim di WA-nya Bu Desi ya. Mari kita lihat videonya. Ciri-ciri makhluk hidup. Amatilah teks dan jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini untuk memahami ciri-ciri makhluk hidup lebih lengkap. Ayo mengamati. Makhluk hidup dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Manusia berjalan menggunakan kaki, ikan berenang dengan sirip, cicak merayap di dinding. Apakah tumbuhan juga bisa bergerak? Diskusikan dengan teman-temanmu. Tumbuhan dapat bergerak, tapi tidak berpindah tempat. Tumbuhan bergerak ke arah cahaya matahari dan akar bergerak ke bawah. Makhluk hidup dapat bernapas. Alat pernafasan makhluk hidup berbeda-beda. Manusia bernafas dengan paru-paru, ikan bernafas dengan insang. Carilah informasi pada buku atau diskusikan dengan gurumu. Apakah nama alat pernapasan pada tumbuhan? Secara umum, tumbuhan memiliki 3 alat pernapasan, yaitu stomata atau mulut daun, lentisel atau lubang di bagian batang, dan rambut akar. Carilah informasi pada buku atau diskusikan dengan gurumu. Apalagi nama alat pernafasan pada hewan selain insang pada ikan, trakea serangga, kulit cacing, paru-paru untuk amfibi, reptil, dan burung. Makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya bertambah ukuran, tinggi, dan beratnya. Apakah tinggi beratmu bertambah dibandingkan saat kamu masih di kelas 1? Ya, tentu saja tinggi badanku bertambah. Pernahkah kamu mengamati pertumbuhan hewan yang ada di sekitarmu? Ceritakan hasil pengamatanmu. Dulu aku mempunyai anak kucing yang masih kecil karena selalu kuberi makan dan kurawat. Sekarang kucingku menjadi besar. Makhluk hidup dapat berkembang biak. Cara berkembang biak makhluk hidup berbeda-beda. Ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan, ada juga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Ciri-ciri hewan bertelur. Yang pertama, tidak mempunyai kelenjar susu. Yang kedua, tidak bisa menyusui anak. Yang ketiga, tidak memiliki daun telinga. Ciri-ciri hewan melahirkan atau beranak: mempunyai kelenjar susu. Yang kedua, bisa menyusui anak. Yang ketiga, mempunyai daun telinga. Makhluk hidup memerlukan makanan dan air. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk makanan. Sebagian hewan juga memerlukan tumbuhan untuk makanan. Apakah tumbuhan memerlukan makanan? Ya, tumbuhan memerlukan makanan. Apa makanan untuk tumbuhan? Makanan untuk tumbuhan adalah air dan karbon dioksida. Fotosintesis, proses pengolahan makanan pada tumbuhan, disebut fotosintesis. Bahan untuk membuat makanan adalah air dan karbon dioksida. Bahan-bahan diperoleh dari dalam tanah.
Pengambilannya diserap tumbuhan melalui akar, sedangkan karbon dioksida diperoleh melalui mulut daun atau stomata dan lubang kecil pada batang atau lentisel. Fotosintesis hanya terjadi pada tumbuhan yang berdaun hijau saja. Hal ini karena daun tersebut memiliki klorofil atau zat hijau daun. Klorofil diperlukan untuk proses pembuatan makanan. Klorofil bertugas mengikat cahaya untuk menjaga tanah agar tetap subur dan dapat menyediakan unsur hara yang dibutuhkan tumbuhan. Biasanya ditambahkan pupuk, sehingga jika tanahnya subur, maka tumbuhan dapat berkembang biak dan melakukan fotosintesis dengan baik. Power off. Ini nanti ada tugas ya, nanti bisa dikerjakan seperti biasanya ya. Jangan lupa dikirim. Tugasnya yaitu mencari nama makhluk hidup. Nanti kalian tentukan berkembang biaknya dengan cara melahirkan atau bertelur. Contohnya, yang pertama kuda. Kuda termasuk berkembang biaknya dengan cara melahirkan. Bisa nanti kalian centang di situ ya, di bagian melahirkan. Terus tugas yang kedua yaitu membuat kalimat berdasarkan kata-kata berikut. Di situ ada berkembang biak, makanan, tumbuh, bernafas, bergerak. Bu Desi contohkan untuk bernafas. Ikan bernafas menggunakan insang. Jadi nanti kalian bisa membuat 5 kalimat di situ ya. Nanti ditulis di buku tulis, bisa difoto, dikirim